Bapak Ibu Panitia juga semoga demikian ya, sehat-sehat semua. Amin. Amin. Oke. Bu Endang, mohon izin untuk sebelum Pak Sarwono barangkali dari panitia akan menyampaikan pengumuman-pengumuman atau mungkin tata tertib demikian. Ya, Mbak. Monggo untuk waktu dan layar kami aturkan secukupnya kepada Ibu Endang dan panitia yang lain. Monggo. Terima kasih Mbak Maya atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk keseluruhannya. Semoga sehat selalu, salam bahagia dan dapat bertemu kembali pada kegiatan PDIPI DIY yang kesekian kalinya. Untuk peserta seluruh dari Sabang sampai Merauke, peserta kita sekarang ini adalah dari Sabang sampai Merauke, jumlahnya 80, kebetulan merata, jadi itulah ini kiat-kiat dari pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia mengadakan kegiatan lagi. Selanjutnya izinkan saya mau share untuk tata tertib, nggih. Saya share dulu. Suara saya jelas Mbak Maya? Jelas. Oke. Sudah kelihatankah untuk tata tertib untuk conditioning kali ini? Sampun. Ya. Saya akan membacakan tata tertibnya adalah tentang pelatihan manajemen perpustakaan. Ini dibuat tim panitia PDIPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan latar belakang mengapa diadakan kegiatan ini adalah dengan penjaringan kebutuhan dari komunitas atau yang sangat kompeten dalam mengelola perpustakaan. Di sini penjaringannya adalah melalui diklat-diklat ataupun pelatihan-pelatihan, workshop ataupun bimtek yang diadakan PDIPI DIY, masukannya adalah dari para peserta, sehingga kami mengadakan kegiatan manajemen perpustakaan. Setelah menjaring data, kita proses atau kita eksekusi dengan seluruh pengurus PDIPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini adalah tadi dijelaskan sama Pak Karjono, adalah yang terakhir karena dalam masa jabatannya atau kepengurusan 2019 sampai 2022. Pada tahun 2022 itu pada bulan Januari kita sudah mengadakan kegiatan penulisan. Februari kita mengadakan soft skill. Maret kita mengadakan KPS 9, terus yang selanjutnya kita April itu DUPA. Selanjutnya kita tidak mengadakan lagi sampai bulan September kemarin karena rencana mau ada kongres tetapi kongresnya mundur, sehingga kita mengadakan lagi kegiatan di bulan September kemarin yaitu tentang soft skill juga. Terus bulan ini November kita mengadakan kegiatan sekarang manajemen perpustakaan. Itulah kegiatan yang diimplementasikan oleh pengurus PDIPI DIY. Selanjutnya tata tertib peserta untuk kegiatan kali ini, pelatihan ini adalah yang pertama, masuk kelas online sesuai dengan sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu pukul 8 sampai 12. Bagi peserta luar Yogyakarta dapat menyesuaikan. Yang kedua, setiap masuk kelas online dan selesai pembelajaran wajib mengisi form daftar hadir atau online. Peserta yang izin harap memberitahu instruktur 1 jam sebelum masuk kelas online. Yang keempat, peserta yang izin harap mengganti jadwal kegiatan dengan waktu yang lain sesuai dengan kesepakatan dengan instruktur. Selanjutnya, aktif bertanya dan menyampaikan pendapat baik di forum WhatsApp maupun media lainnya. Selanjutnya lagi mengikuti evaluasi harian maupun evaluasi akhir. Jadi nanti di akhir pembelajaran ada evaluasi untuk
narasumber. Selanjutnya yang diisi oleh peserta. Bersikap jujur dalam mengikuti evaluasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak diperkenankan membagikan link Zoom selain pada peserta pelatihan manajemen perpustakaan. Itu tata tertibnya. Selanjutnya syarat mendapat sertifikat. Yang pertama, kehadiran 90% mengisi daftar hadir per hari, jadi tidak per materi. Materinya ada 2, tetapi materi pokoknya hanya 1. Kedua, mengikuti pretest dan posttest. Yang ketiga, mengisi evaluasi narsum yang tadi saya jelaskan setelah KBM berakhir. Mengerjakan tugas dari masing-masing narasumber. Itu wajib Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas biar Bapak Ibu bisa mengimplementasikan kegiatan apa yang diserap pada pembelajaran nantinya. Yang kelima, mengesahkan akurasi data yang telah di-entry oleh panitia itu untuk kebenaran dalam penulisan nanti untuk sertifikat, jadi biar tidak keliru. Yang keenam, biaya diklat sudah lunas paling lambat tanggal 18 November tahun 2022. Itu syarat untuk mendapatkan sertifikat. Selanjutnya, untuk teknik pelaksanaan KBM setiap harinya. Pertama, KBM dilaksanakan melalui Zoom meeting. Untuk penulisan nama diberi nomor urut, nama dan provinsi. Tadi di awal-awal sudah Bunda dan teman-teman lainnya menyampaikan bagaimana cara menulis di dalam namanya di aplikasi. Selanjutnya ketiga, Zoom dibuka pada pukul 7.45 dan kelas dimulai pukul 8. Berperan aktif dalam pelaksanaan KBM. Pada waktu pretest dan posttest kamera wajib diaktifkan. Yang keenam, untuk studi banding making dibagi 4 kelompok besok sesuai jenis perpustakaannya. Kebetulan peserta ini ada 4 kelompok jenisnya, yaitu perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi. Nanti waktu making atau studi banding akan kami breakout seperti itu. Ketujuh, selanjutnya diseminarkan di hari berikutnya tanggal 19 November tahun 2022. Secara detail nanti akan kami beri pembekalan pada buat laporannya untuk studi banding, begitu juga untuk diseminarkan. Yang kedelapan, apabila sempat lepas dari Zoom, bisa diulang seperti masuk di awal. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kegiatan pelatihan manajemen perpustakaan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang. Demikian tadi ya Bapak Ibu semua. Harap dipahami ya untuk tata tertib dari kegiatan pelatihan pada kesempatan ini, yaitu pelatihan manajemen perpustakaan. Sudah bisa dipahami semua ya Bapak Ibu peserta. Bagaimana? Peserta sudah dapat juga kan Bu materi tersebut yang tata tertibnya? Sudah dikirim nggih, Bu Endang? Boleh di-share, Bu. Ya, mohon nanti bisa dikirim kepada peserta, mungkin bisa melalui grup. Oke, terima kasih kepada panitia. Mohon izin bertanya, Bu Endang, setelah ini apa betul untuk jadwalnya pretest? Atau mungkin Bu Endah, betul nggih setelah ini ada pretest? Pretestnya nanti kok Mbak. Oh masih dulu. nanti, oh Nggih, siap, nggih. Mohon maaf. Untuk Pak Sarwono, apakah sudah bergabung lagi dengan perangkat yang tadi disampaikan mau berganti begitu? Ampun, Mbak. Oh nggih, syukur. Baik Bapak Ibu, akan saya bacakan terlebih dahulu ya. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu Saya jadikan co-host dulu.
Oh, maaf Mbak Endah, barangkali bisa membantu. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, kepada peserta yang berbahagia, kita sudah masuk pada materi yang pertama, nggih. Sudah siap semua, nggih. Ini ada peran IPI dalam pengembangan perpustakaan yang mana nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Sarwono, ya, yang sudah siap juga bersama dengan kita di link Zoom ini, yang tadi juga sudah memberikan sambutan. Barangkali akan sedikit saya bacakan ya untuk nama beliau. Namanya Bapak Sarwono dengan gelar SIPMA, lahir di Sleman pada 27 Agustus. Untuk status pernikahan memang sudah menikah. Beliau adalah pustakawan di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sudah di posisi pustakawan madya. Oke, barangkali itu nanti untuk nomor HP bisa disampaikan Pak Nono kepada peserta. Itu saja dari saya untuk biodata Pak Nono. Kemudian waktu dan layar kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Nono. Kalau di jadwal sampai pukul berapa tadi ya? Kayaknya maju ini ya Pak, sampai pukul 10.30 Pak. Mulainya jam 9.30 mulainya. Tapi ini di kita sudah sepertinya maju. Monggo Pak Sarwono untuk layar dan tempat kami aturkan sepenuhnya. Silakan. Ini sudah tayang ya? Sudah tayang belum ya? Sampun Bapak, ya okay. sampun sudah muncul. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan manajemen perpustakaan. Izinkan saya menyampaikan sedikit perkenalan saja. Sebenarnya materi ini materi apa ya? Materi wajib tapi tidak begitu penting. Sekedar menyampaikan tentang ke-IPI-an, tentang organisasi profesi kita ya, agar lebih banyak pustakawan yang mengenal tentang IPI, khususnya yang di DIY, yang di luar daerah juga mudah-mudahan demikian. Bapak Ibu, kemarin ada yang bertanya apakah ini pendidikan dan pelatihan. Sesungguhnya substansinya sama ya, pendidikan dan pelatihan. Hanya karena kami itu dulu punya kerjasama dengan Pusdiklat Perpustakaan Nasional, sehingga kalau yang namanya diklat itu kan menjadi wewenangnya di Pusdiklat. Sehingga kita di IPI itu hanya bisa menyelenggarakan BIMTEK misalnya gitu. Walaupun juga tidak masalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Karena ini sifatnya semacam kayak BIMTEK itu, maka kita berikan nama saja pelatihan tanpa pendidikan. Kalau pendidikan kok cuma seminggu gitu. Nah, kira-kira begitulah latar belakangnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan peran Ikatan Pustakawan Indonesia dalam pengembangan perpustakaan. Tapi ini lebih banyak yang di lingkup DIY gitu ya. Walaupun secara nasional itu sama sebenarnya, kegiatannya hampir sama semuanya. Saya besarkan dulu biar, ini data diri saya tadi sudah disampaikan Mbak Maya ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya. HP saya itu on 24 jam Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa WA malam-malam. Tapi kalau saya sudah tidur ya saya balasnya pagi atau siang, tidak malam itu juga ya. Kemudian ini email saya, silakan kalau ada bisa berkorespondensi. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan ya, ini berkaitan dengan organisasi profesi. Jadi pustakawan itu membentuk organisasi profesi. Kemudian organisasi profesi itu berfungsi untuk memajukan dan memberikan perlindungan profesi kepada pustakawan. Setiap pustakawan menjadi anggota profesi, organisasi profesi dibina, dikembangkan, difasilitasi oleh pemerintah, pemuda, dan atau masyarakat.
Nah, ini menjadi poin penting Bapak Ibu nomor 4 ini ya. Sehingga mestinya di beberapa daerah itu yang belum ada itu bisa menyelenggarakan organisasi profesi, bisa mengadakan ya. Tentu dengan koordinasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini dinas perpustakaan. Nah, kalau dinas perpustakaan nggak ada, bagaimana lah, ini yang jadi masalah nih. Kayak di Bali kemarin yang ada masalah ya, dinas perpustakaannya dilebur atau bagaimana gitu ya. Kemudian perannya menjadi wadah masyarakat profesi, nah, sehingga sudah menjadi kelaziman bahwa setiap profesi ya mestinya berkumpul bersama teman-teman seprofesinya ya. Kita pustakawan ya di pustakawan ya. Kemudian peran yang lain adalah mengembangkan ilmu pengetahuan bidang profesi. Nah, kalau kita ya bidang profesi kita ya kepustakawanan gitu ya. Menyusun kode etik dan standar profesi serta menjamin kompetensi profesi, mewakili profesional di masyarakat. Nah, Bapak Ibu, semestinya ketika berbicara tentang masalah perpustakaan, masalah pustakawan itu kita punya yang bisa berbicara tentang masalah itu, para pustakawan. Nah, karena kita adalah profesional di bidang ini, di bidang kepustakawanan. Nah, sehingga kita bisa mengoptimalkan ilmu kita di masyarakat untuk mengembangkan perpustakaan. Yang lainnya adalah menjamin kompetensi profesional, bertanggung jawab meningkatkan mutu profesi dengan menentukan persyaratan, standar, dan norma minimal anggota, mengawasi kegiatan dan perilaku dengan menyusun kode etiknya, tata tertib, lengkap dengan sanksi-sanksinya. Di IPI sendiri, atau saya yang belum tahu ya, sebenarnya belum ada yang kemudian diberi sanksi, apalagi sanksi berat. Meningkatkan mutu dan status profesi melalui berbagai kegiatan dan aktivitas. Nah, hari ini salah satu kegiatan kita ini adalah untuk meningkatkan mutu kita, ya, status profesi kita agar kita lebih yang minimal kita diakui bahwa kita kompeten di dalam mengelola perpustakaan. Bapak Ibu yang berbahagia, tujuan IPI yang pertama adalah meningkatkan profesionalisme pustakawan di Indonesia, mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi, mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian untuk bangsa dan negara RI. Nah, sehingga Bapak Ibu sebagai pustakawan kita ketika diminta perannya apapun itu di masyarakat ya siap untuk mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian. Kita tidak perlu berpikir kemudian ada rupiahnya atau tidak. Rupiah itu nanti akan mengikuti kalau misalnya memang ada. Kalau tidak ya kita siap untuk mengabdikan ya, sesuai tupoksi kita di bidang kepustakawanan, memberikan pendidikan profesi kepada anggota. Peran organisasi profesi dalam Undang-Undang 43 ini sebenarnya banyak ya, tapi kita sampaikan beberapa saja ya. Memajukan profesi pustakawan ya, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kepustakawanan, ya. Menyusun kurikulum dan menyelenggarakan pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan. Itu beberapa peran organisasi IPI ya. Bapak Ibu yang saya hormati, unsur-unsur perpustakaan mungkin nanti kalau ada yang mau melengkapi silahkan ya. Ini yang saya pahami dari berbagai sumber bahwa ada organisasi. Ini maksudnya manajemen organisasi seperti apa gitu. Kemudian pengelola perpustakaan atau SDM-nya ya. Kemudian sarana prasarana, koleksi, layanan, anggaran dan pemustaka. Nah, kita di IPI karena kini organisasi profesi pustakawan lebih kepada SDM-nya, kepada pengelola. Ya. Sehingga peran-peran kita itu lebih banyaknya adalah untuk pengembangan SDM-nya. Nah, secara khusus begitu. Kalau secara umum ya akan berefek kepada pengembangan perpustakaannya. Karena dari berbagai hal yang misalnya kita sampaikan kepada pengelola kan nanti akan dibawa kepada perpustakaan masing-masing. Misalnya sarana dan prasarana yang memadai itu seperti apa atau misalnya gitu. Kemudian koleksi yang pas itu yang seperti apa atau layanan yang bagus seperti apa kan gitu. Nah, harapannya nanti dari pelatihan hari ini seterusnya ini bisa betul-betul memberikan
tambahan bisa sharing pengetahuan lah dengan Bapak Ibu semuanya. Dari yang warna biru inilah concern kami, artinya di pengelola perpustakaan SDM ya, khususnya pustakawan. Dan koleksi ini sedikit karena kami juga menerbitkan buletin dan juga buku, ya, dan kita juga menyumbangkan koleksi walaupun sedikit. Kemudian anggaran ini menjadi sesuatu yang sangat penting selama ini, bahwa anggaran ini kenapa ya, kalau tidak ada biasanya gini, kok ini tidak berkembang karena tidak ada anggaran. Mungkin tidak tahu atau kurang memahami bagaimana meraih anggaran kan. Pemustaka. Nah, pemustaka adalah apa ya namanya ya, konsumen kita, nasabah kita. Ini menjadi raja sebenarnya, raja daripada perpustakaan itu ya adalah konsumennya siapa? Ya pemustaka. Ya. Kalau dulu kan istilahnya pengunjung atau user, gitu. Nah, dalam undang-undang disebutkan adalah pemustaka. Itu Bapak Ibu ya, unsur perpustakaan, dan konten IPI itu lebih kepada pengelolanya dan juga kepada yang lain, walaupun tidak apa namanya secara persentase lebih banyak kepada SDM-nya. Bapak Ibu, dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 tenaga perpustakaan itu ada 4. Yang pertama adalah pustakawan, kemudian tenaga teknis perpustakaan, kepala perpustakaan, dan tenaga ahli perpustakaan. Ini pustakawan Bapak Ibu, nggak perlu dihafalkan sebenarnya kita. Keluar iya, Pak Imah, ya kenal, Maya 2,5. Ada dirinya di share ya, Maya 2,5. Suaranya bocor ini Bapak. Semoga Bapak Ibu host atau co-host bisa membantu itu apa namanya mematikan mic pesertanya. Bapak Ibu, pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Nah, ini salah ketik karena mungkin sambil ngantuk sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, menurut saya ya, pustakawan itu tidak sekedar memiliki kompetensi saja. Jadi lulusan ilmu perpustakaan, kalau dari definisi ini ya, belum bisa disebut pustakawan kalau dia tidak memiliki tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, kan betul dari sini. Jadi memperoleh pendidikan, kompetensi dari pendidikan, dan juga mempunyai tugas dan tanggung jawab. Nah, kalau baru lulus belum mengelola perpustakaan, berarti belum bisa disebut sebagai pustakawan. Walaupun saat ini banyak orang yang kemudian menyebut ini sebagai pustakawan, ya tidak masalah sebenarnya, secara istilah tidak masalah. Tapi dari undang-undang inilah yang disebut dengan pustakawan. Ini abaikan saja gambarnya, ini hanya untuk nambah saja ya, bahwa ini rombongan pustakawan dari seluruh Indonesia ini sebenarnya. Kemudian, aduh, nggak mau jalan. Oh. Tadi jalan Pak, tadi setelahnya. Iya ya. Nah ini itu. Ya, okay. Nah, menurut Lali dan Nurhalisa, bukan penyanyi ya ini ya, pustakawan itu harus dilengkapi dengan kompetensi manajemen interpersonal dan kompetensi teknologi informasi. Nah, ini salah satu yang mendasari kami mengapa IPI menyelenggarakan pelatihan tentang manajemen. Nah, karena kadang-kadang orang itu dari sisi pengetahuannya bagus, tetapi dari manajemennya, dan bagaimana dia memanage itu yang tidak pas, tidak sesuai, barangkali begitu ya, tidak. Nah. Susah lagi. Nah, ya. Kemudian tenaga teknis perpustakaan. Nah, Bapak Ibu, di perpustakaan itu tentu tidak hanya pustakawan saja, ya. Ada tenaga teknis yang merupakan tenaga non pustakawan. Yang secara teknis mendukung pelaksanaan tugas fungsi perpustakaan yang meliputi tenaga teknis komputer, tenaga teknis audiovisual, teknis ketatausahaan, asisten perpustakaan, dan teknis lainnya. Ya. Jadi di perpustakaan kita kan biasanya ada teknis listrik, ya. Ada IT, kemudian bahkan ada apa namanya ya, teknisi kebersihan, cleaning service itu kan semuanya mendukung, merupakan tenaga teknis perpustakaan. Kalau misalnya pustakawan mampu
menjadi sekaligus tenaga IT, ya, tenaga teknis lainnya itu bagus ya. Tapi kan jarang ya yang seorang pustakawan yang kemudian memiliki kemampuan juga IT, kepustakawanan, kemudian juga menguasai tenaga listrikan dan sebagainya, jarang ya. Makanya tenaga teknis ini sangat dibutuhkan. Ketika listrik mati misalnya, pustakawan kan tidak perlu kemudian lari-lari nyari jasa, harus ada teknisi yang lain yang kemudian mengurusi, ya, menghandle masalah itu. Nah, sehingga pustakawan menghandle pemustakanya, misalnya menenangkan atau mengarahkan dan sebagainya. Begitu, kira-kira begitu. Agak susah jalannya ini. Tenaga ahli bidang perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang perpustakaan. Ini jarang biasanya kalau di daerah-daerah gitu, tapi kalau di pusat, di perpustakaan nasional itu yang saya tahu banyak staf ahlinya gitu. Sebagian beliau-beliau itu adalah pustakawan utama yang kemudian sudah punah, tetapi dipandang masih dibutuhkan tenaganya. Nah, dan sudah memenuhi kapasitas jelas, karena beliau sudah sampai jenjang tertinggi ya, pustakawan utama. Ya. Siapa yang meragukan kalau integritasnya kalau sudah pustakawan utama itu? Jadi. Maka beliau kemudian menjadi staf ahlinya kepala perpustakaan nasional. Nah, demikian itu. Di daerah sangat mungkin ya, kita mempunyai tenaga ahli perpustakaan, misalnya di di dinas maupun di perguruan tinggi. Ya. Kualifikasinya, nah ini kualifikasinya seperti ini, pendidikan minimal S1 dan pengalaman bekerja di perpustakaan minimal 5 tahun. Pak pembina tadi mungkin bisa nanti kita jadikan tim ahli karena beliau sudah 37 tahun di perpustakaan. Nah, sehingga benar tadi karena beliau sangat senior ya dan pernah menjadi ketua IPI DIY ya, dan kita mintakan sebagai pembina kami, ya, senior kami sekaligus yang bisa mengarahkan kami, membimbing kami gitu ya. Karena dari pengalaman ya, jelas itu sudah melampaui kita semuanya saat itu. Itu tenaga ahli perpustakaan ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berikutnya adalah kok agak susah jalan kepala perpustakaan ya. Dalam undang-undang itu disebutkan ya, bahwa perpustakaan nasional, perpustakaan umum pemerintah, perpustakaan umum provinsi, ya, perpustakaan umum kabupaten kota dan perguruan tinggi itu dipimpin oleh pustakawan atau tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Nah, ini bagi saya ini bagus ya, dan tapi juga merupakan sebuah celah. Apa celah itu? Kan ada beberapa perguruan tinggi misalnya perpustakaannya dipimpin bukan pustakawan, ya, bukan pustakawan. Sekolah juga demikian. Ya, karena dianggap sebagai ahli, sebagai ahli dalam bidang perpustakaan. Ya. Namun penerapannya memang kepala perpustakaan ini menjadi wewenang masing-masing ya. Kalau sekolah ya wewenang kepala sekolahnya, kalau di swasta ya wewenang yayasannya dan sebagainya. Ya. Sehingga kita belum mampu untuk mengadvokasi bahwa ini harus pustakawan, itu belum bisa ya. Karena harus secara pendekatannya cukup harus pelan-pelan gitu. Tidak bisa kemudian kita keras gitu ya. Karena di satu kasus kita kemudian bertindak keras bahwa ini harus pustakawan dan sebagainya, itu nanti bisa berimbas kepada perpustakaan yang lain. Justru menjadi tidak bagus lah gitu. Karena itu ini kepala perpustakaan nih Bapak Ibu ya. Jadi mohon bersabar pustakawan yang belum menjadi kepala perpustakaan ya. Karena kepalanya kan cuma satu ya. Kalau pustakawannya bisa banyak ya. Nah Bapak Ibu, yang berikutnya adalah IPI, DIY dan penguatan SDM perpustakaan. Sebelum di tingkat DIY, di tingkat nasional itu hampir sama sebenarnya ya. Pengurus pusat IPI itu juga menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk mendukung pengembangan SDM perpustakaan dan perpustakaan. Misalnya ya diklat ya sama manajemen perpustakaan, kemudian tentang DUPA itu khusus untuk pustakawan yang ingin mengurus jenjang jabatannya harus bagaimana menyusun angka kreditnya dan sebagainya, itu juga diselenggarakan oleh BPIPI, kemudian menyelenggarakan seminar ya.
workshop dan sebagainya lah. Nah, di tingkat nasional karena mereka tingkat nasional. Nah di DIY ini berarti tingkat provinsi, ya, tingkat provinsi. Nah, bagaimana peran kita di PIDIY ini? Ya, ini ada beberapa. Ya. Yang jelas kita senantiasa mendukung program-program dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Karena tadi di undang-undang sudah disebutkan bahwa organisasi profesi ini juga didukung, dibiayai, ya, difasilitasi oleh Pemda. Nah, kita harus mendukung, bersinergi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota, ya, maupun organisasi lainnya. Misalnya ada ADMUSI, ada GPMB dan sebagainya. Kita saling mendukung untuk program kemajuan kepustakawanan. Ya. Tidak hanya organisasi kepustakawanan, kita juga bisa bekerjasama mendukung program-program dari organisasi non-pustakawan, sepanjang itu memang memberikan manfaat untuk pustakawan. Ya. Dalam foto ini Bapak Ibu, ini adalah kegiatan pameran rupa sastra. Terus apa hubungannya dengan pustakawan? Nah Bapak Ibu, dari pameran ini disebutkan banyak sekali karya sastra, ada puisi, ada cerpen, ada lukisan dan sebagainya. Yang itu kemudian dipamerkan secara bersama-sama. Pustakawan salah beberapanya, bukan salah satu, ya ada beberapa yang menjadi peserta. Menjadi peserta baik membuat cerpennya atau lukisan atau puisi, ya, yang itu merupakan karya sastra. Ya. Maka ini kemudian kita bekerjasama dengan Sekolah Menengah Seni Rupa, ya, SMSR di Jogja Kelangan. Ya, kalau sekarang SMK, SMA 3 Kasihan. Ya. Ini pameran rupa sastra. Kemudian yang membuka siapa? Yang membuka Ketua PDIP IDIY membuka pameran. Ya. Maka kemudian ini menjadi berita, ya, di media, ya, di orang pustakawan menyelenggarakan pameran. Gitu. Pameran sastra ini menjadi sesuatu yang menarik, ya. Dan harapan dari peserta pameran ini untuk bisa diteruskan di masa-masa yang akan datang. Nah, direncanakan setahun sekali ada pameran bekerjasama dengan IPI DIY. Ini contoh saja bahwa kita bisa berperan di banyak tempat, di banyak hal, ya. Jadi kita bisa mengedukasi, membuat literasi masyarakat itu menjadi literate melalui pameran ini, ya. Dari karya sastra dan sebagainya. Peran yang lain, kita juga dalam berbagai kegiatannya melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak. Ya. Pusdiklat PNRI, ya, khususnya untuk penyelenggaraan diklat KPS itu kita bekerjasama dengan Pusdiklat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, ya. P4TK Seni dan Budaya, kemudian dengan berbagai sekolah. Dalam hal apa? Dalam penyelenggaraan kegiatan, misalnya ada seminar, ada pendampingan akreditasi dan sebagainya. Nah, ini foto ini di Dinas Perpustakaan Kulon Progo. Ini ada Mbak moderator ini, ya. Benar Mbak, ya? Ini Mbak moderator. Ya. Kemudian seminar. Nah, seminar ini dari berbagai macam tema yang kita sampaikan kepada masyarakat, ya. Ada minat baca, kemudian ada pemasyarakatan perpustakaan, juga kemudian bagaimana layanan perpustakaan yang bagus seperti apa dan sebagainya. Ya. Seminar, ya. Ini di masa-masa sebelum pandemi seminar. Ketika kemudian ada pandemi menjadi webinar, ya. Melalui daring, ya. Nah, jadi fotonya ya seperti ini kalau daring, ya, tadi. Ya. Kemudian kita juga mendukung untuk memberikan pembelajaran andragogi, bukan andragogi, ya, andragogi. Ini khususnya kita sampaikan kepada calon-calon pengajar diklat KPS, nah, sehingga kita bekali dengan pembekalan pembelajaran orang dewasa lah, gitu, ya. Andragogi, ya. Kemudian diklat Kepala Perpustakaan Sekolah. Nah, ini yang kita dari PIDIY sudah menyelenggarakan sampai angkatan ke-9, ya, angkatan ke-9. Sementara ini off dulu, ya, karena memang perjanjian kerjasamanya sudah habis bulan Juli kemarin, dan seperti disampaikan Pak Sukarjono tadi bahwa ini adalah
detik-detik terakhir kepengurusan saya dan teman-teman ya, sehingga nanti diklat kepala perpustakaan sekolah ini akan semoga ya bisa dilanjutkan oleh kepengurusan yang berikutnya. Ya tentu dengan mematuhi regulasi yang ada. Salah satunya kita harus misalnya bekerja sama dengan Pusdiklat Perpustakaan Nasional ya, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kita di DIY ini setelah menyelenggarakan diklat KPS, Kepala Perpustakaan Sekolah, tidak kita lepas begitu saja ya. Jadi ada proses monitoring dan evaluasi. Jadi beberapa bulan yang lalu, saya agak lupa bulan Agustus atau bulan Juli ya, kita monef ke berbagai peserta. Ya tidak bisa semuanya, tapi kita bisa mengambil sampelnya dari mana gitu. Nah kebetulan ini ya saya tanyakan ini di Bekasi ya, ini di Sekolah Islam Terpadu Fitrah Haniyah. Sana ada SD dan SMK. Ya, ini yang berkunjung ke sana kebetulan Pak Ketua Panitia ini, Pak Agus Subagio dan Pak Ketua PDIPI bersama. Yang tengah ini yang kita kunjungi ya, ini yang kita monef ya, Kita lihat sejauh mana dampak dari diklat KPS itu, apakah kemudian bisa berdampak pada pengelolaan perpustakaannya ya. Artinya ilmu-ilmu yang diperoleh itu diterapkan atau tidak ya. Walaupun itu juga bergantung dari kebijakan setempat, ya. Kebijakan kepala sekolahnya dan sebagainya ya. Karena beberapa yang kita temui misalnya ternyata beberapa bulan setelah diklat, belinya dipindah gitu, pindah sekolahnya dan sebagainya. Nah ini yang menjadi satu kendala tersendiri dan itu di luar wewenang kami kan, di luar wewenang kami. Nah, intinya bahwa kita ada proses untuk melihat dampak dan sebagainya seperti apa, apakah betul-betul baik atau tidak. Sekiranya tidak ada manfaatnya ya sudah mungkin dihentikan ya. Tapi alhamdulillah dari berbagai modal yang kita lakukan berdampak bagus lah untuk penyelenggaraan perpustakaan sekolah khususnya gitu ya. Berikutnya adalah pelatihan menulis, Bapak Ibu. Kita di PIDY beberapa kali menyelenggarakan pelatihan menulis yang pesertanya tidak hanya pustakawan, ada banyak guru ya, dan juga profesi yang lain ya. Ini salah satu hasil pustakawan itu setelah mengikuti beberapa pelatihan kemudian berkumpul, yuk kita bikin buku bareng. Nah, ini pustakawan di DIY beberapa ya menulis kemudian menerbitkan buku yang kita beri judul Dari Balik Jendela Perpustakaan. Nah, ini kerjasama dengan Mitra Mekar Bestari dari Pak IB Margantara. Nah, ini terbitan kami ya. Ini hasil pelatihan menulis. Ya. Kemudian BIMTEK, berbagai macam BIMTEK juga kita selenggarakan. Ada BIMTEK penyusunan dupa, ada BIMTEK otomasi yang kemarin terakhir bulan Agustus kita selenggarakan BIMTEK otomasi ya. Otomasi perpustakaan. Tapi lupa ini tidak saya tayangkan sebenarnya fotonya ya. Kemudian webinar tadi saya sampaikan bahwa ketika ada pandemi kita juga tetap menyelenggarakan seminar dengan melalui web, melalui daring ya, kerjasama dengan berbagai pihak ya. Ada sekolah, ada SMA 1 Bantul saat itu, kemudian DPAD itu beberapa kali kita selenggarakan terkait dengan minat baca ya. P4TK Seni Budaya itu dengan BIMTEK Dupa dan sebagainya ya. Nah ini yang di P4TK ya. Jadi pembicaranya nasional ya, karena dari Jakarta kan bisa langsung, nah itu bisa menghemat biaya penyelenggaraan untuk dan menghemat waktu. Jadi beliau tidak harus datang ke Jogja, tapi sudah bisa memberikan materi dari Jakarta. Kami dari IPIDY juga pernah membimbing pustakawan luar negeri, Bapak Ibu. Pustakawan dari Timor Leste, ya. Dari Timor Leste, beliau ini datang ke Jogja, kemudian alhamdulillah bisa dipertemukan dengan kami di PDIPIDY dan beliau ini belajar bersama kami ya. Saya lupa kira-kira 1 minggu di kami. Ya, ini sedang kita ajak untuk berkunjung ke Digital Library-nya Universitas Negeri Yogyakarta, tempat tugasnya Pak Soekarjono tadi ya, di sana ini. Nah, ini walaupun ini dari luar negeri Bapak Ibu, kita menyampaikannya dengan bahasa Indonesia ya, karena mereka memang
kan mantan orang Indonesia ya. Tapi cukup keren kita melatih dari pustakawan luar negeri ya. Tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, ini kepala perpusnya ya. Kepala perpustakaan nasionalnya ada di sini nih. Nasionalnya Timor Leste bukan dari Indonesia gitu. Nah itu Bapak Ibu beberapa peran kami ya. Yang berikutnya adalah pelatihan soft skill. Bapak Ibu, kita minimal 2 kali kita selenggarakan pelatihan soft skill ya. Karena ini menjadi hal yang penting bagi pustakawan. Walaupun sebagian orang sudah menganggap ini hal yang sepele gitu. Bagaimana mengelola PDF, bagaimana mengelola file-file dan sebagainya, bagaimana membuat flyer dan sebagainya, itu kan sebenarnya hal-hal yang bagi yang sudah bisa ya sangat masalah kecil terutama pustakawan milenial. Nah, tapi bagi kita yang mungkin seusia saya ke atas kan ya sesuatu yang agak sulit mungkin ya. Nah, maka kita selenggarakan webinar soft skill pustakawan. Ini sudah 2 kali, kalau di tahun ini 2 kali. Nah, ini yang kemarin yang terakhir yang kedua. Yang pertama di bulan kemarin ya Februari. Kalau ini bulan Oktober, yang kedua bulan Oktober ya. Kemudian kita juga menerbitkan bulletin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya naskah, silahkan boleh dikirimkan ke kami. Ya. Tentu harus kita review dulu nanti seperti apa, ya, biar bisa memenuhi syarat-syarat sebuah karya tulis yang bisa diterbitkan. Dan kita juga bisa menerbitkan beberapa buku kayak ini, buku lama ya, sebenarnya tahun periode sebelum saya ya, tapi ini buku ini menarik karena berkaitan saat itu dengan adanya gempa Gunung Merapi ya, bencana Gunung Merapi. Sudah kita buat buku tentang pustakawan dalam mitigasi bencana. Kemudian ini yang buku terbaru Smart Librarian, ini terbitan di PIDY karya Bapak Sukirno, salah seorang pembina PIDY juga ya. Kemudian ini Bila Pustakawan Bercerita, nah ini hasil dari pelajaran menulis tadi, salah satunya ya. Ini beberapa yang ada. Ini kalau ini bukan terbitan di PIDY tapi ini karya dari Pak Ketua, dari saya dan salah seorang anak saya yang tulis bersama. Ini buletinnya. Nah, kemudian yang bagian akhir Bapak Ibu, kalau tadi saya sampaikan bahwa kita concernnya di SDM, tapi kita juga punya perhatian di bidang yang lain, koleksi. Nah, selain kita menerbitkan buku tadi ya, kita sumbangkan beberapa perpustakaan. Ada buku terbitan kami dan juga buku-buku terbitan lain. Ya. Dari mana kami mendapatkan buku-buku ini? Ya biasanya ada teman-teman yang memang suka nyumbang buku gitu ya, suka nyumbang buku. Jadi mungkin punya 2 eksemplar, 3 eksemplar disumbangkan. Jadi walaupun buku lama tapi masih tersegel. Tapi juga banyak buku-buku baru ya yang kemudian disampaikan. Ya. Ini salah satu contoh beberapa buku yang kita sumbangkan ke Perpustakaan Mayoga. Ya. Karena saat itu kita berkunjung ke secara daring ya, dalam diklat KPS itu ke Perpustakaan Mayoga. Maka sebagai kadang-kadang juga kita berikan hadiah buku ya, sebagai untuk menambah koleksinya yang kira-kira pas ya, untuk sekolah. Ini tentang koleksi yang bisa kami sampaikan. Kami juga menerima dari misalnya ada anggota yang ingin menyumbangkan buku ya, kita tampung nanti kita sampaikan kepada beberapa perpustakaan yang menginginkannya. Nah Bapak Ibu sebagai penutup ya, jadi tidak perlu 1 jam saya karena ini hanya materi tambahan ya, mengenalkan organisasi profesi IPI. Harapannya nanti bisa menambah bagi Bapak Ibu yang belum kenal menjadi kenal pada IPI itu apa sih itu. Oh iya ya. IPI kenapa dibaca IPI ini sesuai ADART Bapak Ibu ya, biar beda dengan yang lain. Jadi bukan dibaca IPI tapi IPI begitu ya. Jadi IPI. Nah, sesuai organisasi sesuai ADART ya. Karena sekarang kan banyak IP, organisasi IP ya, ada Ikatan Pelukis Indonesia, ada Ikatan Pemulung Indonesia, gitu. Nah, IPI ini agak berbeda, namanya IPI, begitu ya. Nah, Bapak Ibu dari beberapa paparan saya tadi bisa saya simpulkan bahwa IPI sebagai organisasi profesi ini memiliki peran ya dalam pengembangan perpustakaan, khususnya pengembangan SDM perpustakaan dengan berbagai kegiatan ilmiah dan juga kegiatan diklat maupun BIMTEK. Ya. Namun demikian peran IPI tentu masih perlu ditingkatkan lagi ya. Baik secara lokal maupun juga nasional, saya kira begitu ya. Nah beberapa dari kami
dari pengurus PDI juga sebagai asesor perpustakaan ya, asesor perpustakaan lupa seberapa ya, tetapi saat ini yang mendapatkan tugas 4 orang ya. Beberapa yang lain belum mendapatkan kesempatan untuk bertugas ya, karena mungkin keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga tidak ditugaskan untuk saat ini. Tapi kami untuk mendukung akreditasi, beberapa menjadi asesor tadi ya, dan kita melakukan pendampingan bekerjasama dengan DPAD. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Kalau bisa nanti saya jawab, ya saya jawab. Kalau tidak, ya bisa untuk PR ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan mulai kapan yang daftar? Ya, Bapak Ibu. Bentuknya screenshot atau sudah untuk jadi tinggal Excel aja? Excel aja. Berarti kalau nanti kan sudah ada Excel, tapi namanya bukan Pak Wahono. Kalau ganti namanya beliau, Di unmute saja Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian tadi materi tentang organisasi profesi ya, Ikatan Pustakawan Indonesia yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Sarwono. Tadi sekilas saya melihat dari peserta itu ternyata ada yang dari universitas ya, Bapak Ibu, yang dari universitas ini masih ikut acara acara BIMTEK pada kali ini yang diselenggarakan oleh IPI, DIY, nggih. Saya ternyata ini merasa wah luar biasa juga nih kegiatannya IPI, ternyata ada yang dari universitas yang mengikuti begitu. Selain tadi dari sekolah-sekolah juga banyak sekali ya yang sudah mengikuti. Tadi dari universitas di Bali ada, saya lihat dari Udayana, kemudian dari Jogja juga ada berapa tadi ya, dari Museum Pers yang kemarin habis menyelenggarakan acara juga di Swiss Bell, nggih. Ya, ini kebetulan juga mengikuti hadir di acara ini. Dari Jawa Tengah juga ada, Medan, bahkan dari Papua, nggih, dari Biak ada Pak Salehudin. Ya, Bapak Ibu, setelah pemaparan materi tadi sangat luar biasa ya, ternyata profesi itu kalau nggak ada organisasinya tentunya untuk pengembangannya akan kurang maksimal begitu. Misalnya saja dari dokter itu ada Ikatan Dokter Indonesia, kemudian guru ada PGRI ya. Nah, ini pustakawan Bapak Ibu ada organisasi IPI. Baik, barangkali dari para peserta semua yang dengan latar belakang ada yang sudah pustakawan, ada juga yang masih non-pustakawan, ini masih ada waktu yang sangat-sangat longgar kepada Bapak Ibu. Disilakan untuk sharing ya, untuk barangkali bertanya juga, bisa mengajukan pertanyaan kepada Pak Sarwono atau barangkali mau sharing bagaimana IPI yang ada di wilayah Bapak Ibu. Begitu ya Pak Sarwono ya. Mungkin Pak Sarwono sedang istirahat. Ya. Ada keperluan sedikit. Halo Pak Sarwono. Iya, halo. Disilakan ya untuk diskusi ya kali silakan. ini ya. Ya. Monggo Bapak Ibu disilakan bagi yang akan mengajukan pertanyaan untuk bisa raise hand begitu. Monggo silakan. Mbak yang dari Papua itu raise hand atau kepanjat itu? Raise hand Pak. Oh ya. Sudah. Ya, silakan. Silakan Pak Salehudin. Baik, terima kasih Bu Moderator. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu bertanya ini terkait masalah perpustakaan. Namun sebelumnya mengawali saya ingin cerita sedikit ini, boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh. Baik, sedikit saja mengawali pertanyaan saya.
Saya ini termasuk orang yang blank di perpustakaan, artinya belum ada pemahaman sedikit pun tentang perpustakaan. Kenapa? Karena di institusi kami terjadi perombakan struktural yang sebelumnya rektor lama terjadi pemilihan, terjadilah terpilih rektor baru, dan di rektor baru untuk saya mengamanahkan saya di perpustakaan. Oleh karenanya tidak ada yang bisa saya pahami tentang perpustakaan. Hal itulah yang juga menjadi motivasi mengikuti kegiatan ini. Alhamdulillah kegiatan ini saya dapat informasinya dari salah satu teman yang ada di Presiden University atau Universitas Presiden dulu ketika saya magang di sana, menginformasikan hal ini. Nah, sehingga alhamdulillah saya bisa ikut bergabung di sini di pelatihan yang menurut saya pribadi ini menjadi hal yang sangat penting, yang sebagaimana disampaikan Pak Sarwono tadi, bahwa terkait kompetensi itu memang setiap hal itu perlu kita ketahui. Kemudian izin Bapak, pertanyaannya langsung saja terkait masalah keanggotaan ini, sekiranya yang kita lakukan atau apakah yang kita lakukan untuk bisa tergabung dalam anggota profesi khususnya kepustakaan ini, begitu Bapak. Karena kami di daerah untuk Papua katanya yang baru ada itu di Uncen, Universitas Cendrawasih, anggotanya katanya begitu. Jadi mohon penjelasannya apa-apa yang harus dilakukan. Kemudian sekali lagi saya secara pribadi tidak ada perpustakaan, sehingga jam 4:05. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Oke, jadi mohon pencerahannya Pak Sarwono selaku pimpinan daerah Ikatan Perpustakaan Indonesia, khususnya Yogyakarta, memberikan hal-hal apa saja yang harus saya lakukan, karena saya baru saja kalau dihitung itu TMP-nya bulan ini begitu diamanahkan menjadi kepala perpustakaan di kampus begitu. Kurang lebih begitu Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak. Gimana Mbak Maya, langsung? Oke, terima kasih Pak. Siapa tadi namanya? Solehudin. Iya. Jadi pertama saya ucapkan selamat ya, selamat mengemban amanah yang baru menjadi kepala perpustakaan. Jadi banyak Bapak yang di Jogja ya, beberapa itu sebenarnya ketika kayak dinas perpustakaan itu kadang-kadang juga demikian. Kepala dinas perpus itu bukan orang perpustakaan, bukan pustakawan. Kalau di Pemda kan begitu biasanya ya. Dipindah-pindah dan sebagainya. Nah, tetapi ada beberapa teman saya yang di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY itu yang kemudian mengalami hal yang sama kayak tadi, walaupun tidak menjadi pucuk pimpinan ya, tetapi menjadi kepala bidang misalnya tentang yang ngurusi pustakawan, yang ngurusi perpustakaan. Nah, mereka ya belajar dengan cepat, bisa belajar dengan cepat. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya ini adalah orang-orang pilihan yang bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi Bapak bisa paling bahagia gitu ya belajar dengan pustakawan yang sudah ada di situ, yang sudah ada di perusahaan itu, nah, dilibatkan mereka dalam diskusi-diskusi, karena kan kepala kan sesungguhnya ranahnya kan ranah manajemen nih, ranah kebijakan ya. Kalau di teknis kan biar teman-teman yang ada di bagiannya gitu. Nah, saya kira Bapak itu bisa berdiskusi dengan pustakawan yang sudah ada di sana, itu yang pertama. Kemudian juga ya tadi salah satu hal yang Bapak lakukan dengan mengikuti pelatihan ini ya sudah pas sudah. Nah, tapi lebih penting lagi Bapak bisa membuka webnya Perpustakaan Nasional ya. Setiap tahun itu ada diklat ya, ada diklat tentang perpustakaan, kemudian juga tentang pelestarian dan sebagainya. Ya. Itu kalau pas saat ini daring itu masih bisa diikuti secara daring. Ya. Dan itu ada yang memang tidak berbayar, ada yang berbayar. Ya. Tentu dengan diseleksi oleh Perpustakaan Nasional. Ya. Dengan APBN, kalau yang tidak berbayar itu dengan APBN biasanya begitu. Nah, ini Bapak bisa mengikuti itu. Ya. Atau juga Bapak bisa bekerja sama dengan perpustakaan yang sudah ada tadi, misalnya Uncen dan sebagainya lah, bisa diskusi bareng misalnya. Justru kemudian ketika
IPI belum hadir di sana, Bapak bisa menginisiasi untuk menghadirkan Ikatan Pustakawan Indonesia. Kumpul bareng dengan beberapa pustakawan di sana, kemudian yuk kita bikin misalnya Ikatan Pustakawan Indonesia. Saya ada kontak dari Papua, namanya Pak Eli, siapa ya? Eli Warba itu siapa itu ya? Nanti bisa saya sampaikan ke Bapak misalnya nomornya kalau. Nah itu beliau dulu juga bertanya, di Papua belum ada IPI Pak, bagaimana caranya? Nah, kumpulkan beberapa teman di sana, yuk kita jadikan IPI misalnya gitu. Tidak perlu banyak orang Pak, misalnya baru 5 orang, 3 orang itu sudah bisa menjadi pengurus. Ya. Nah, dan bisa menginisiasi berbagai macam kegiatan. Bisa langsung kontak dengan Perpustakaan Nasional atau di pengurus pusat, ya. Atau kalau tidak ya lewat jalur yang Bapak pahami yang mana misalnya itu. Lewat melipir bahasa, tahu melipir nggak Pak? Lewat pinggiran misalnya, mampir ke Jogja dulu, ya lewat Jogja nanti bisa kita sampaikan ke berbagai macam saluran yang saya tahu misalnya, yang saya tahu. Jadi begitu kira-kira begitu Pak. Ya. Jadi kalau soal Bapak belum paham tentang perpustakaan, saya kira dengan seiring berjalannya waktu, saya yakin Bapak bisa cepat beradaptasi dan cepat memahami. Ya. Terutama itu tadi dengan teman-teman yang sudah ada di perpustakaan, itu tentu akan lebih pas, lebih cocok ketika Bapak banyak diskusi dengan mereka, diskusi dengan mereka. Nah, sehingga juga bisa menjamin kedekatan dengan mereka, juga bisa mendapatkan ilmunya dan sebagainya. Kira-kira begitu Pak. Mudah-mudahan jelas. Baik, kemudian untuk menjadi anggota IPI sebenarnya mudah caranya. Kalau di sana belum ada ya tadi bikinlah organisasinya dulu, pada hubungi pusat nanti bisa. Ada juga yang bertanya di chat tadi bagaimana cara menjadi anggota IPI ya. Hubungi saja pengurus daerah masing-masing ya. Kalau di Jogja ya bisa hubungi kami, kalau di luar Jawa, di Bengkulu, di mana itu silahkan saja ya. Bisa hubungi pengurus daerahnya. Kalau tidak tahu Bapak Ibu bisa menghubungi Dinas Perpustakaan. Ya. Kalau ternyata belum ada ya bikin sendiri. Pengalaman kami kemarin Bapak, ada salah satu dulu mahasiswa saya di UT ya, itu beliau bertugas di Sukabumi, Jawa Barat ya. Nah, ternyata di sana belum ada, IPI kabupaten kotanya belum ada. Kemudian karena itu kebetulan kenanya hanya saya ya, kan dari Jogja ya, kemudian bertanya bagaimana caranya Pak untuk bikin IPI kabupaten kota. Nah, kebetulan kami di Ketua IPI provinsi itu ada grup, ada WA grup ya, di seluruh Indonesia ya. Nah, saya sampaikan kepada pengurus IPI Jawa Barat untuk bahwa ini ada teman di Sukabumi yang ingin membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Nah, caranya bagaimana ya saya sampaikan tadi bahwa kumpulkan teman-teman, kemudian koordinasi dengan dinas ya. Jangan sampai kita salah langkah ya. Karena ini salah satu dalam bahasa kita tuh sopan santun. Etikanya ya, kita sowan, kulon nuwun. Nah, dengan dinas bahwa kita akan menyelenggarakan organisasi profesi dan sebagainya. Itu penting Bapak Ibu ya, walaupun tidak ada tertulis bahwa harus kemudian koordinasi, tapi ini sesuatu yang wajar yang kita lakukan ya. Bagaimana IPI DIY banyak kegiatan bisa berjalan ini berkat dukungan dari Kepala Dinas, dalam hal ini Dinas Perpustakaan DIY ya, dan juga Dinas Pendidikan. Nah, itu tadi kalau kita akan menyelenggarakan kegiatan yang hubungannya dengan sekolah ya kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan gitu ya, sehingga tidak ini siapa ini gitu. Jadi jelas semuanya. Nah, kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi ya. Silakan kalau ada lagi. Masih ada satu yang di bawahnya ini dari Jawa Timur ya. Tadi Pak Chandra menanyakan apa bedanya Perpusnas dengan IPI. Semoga Pak Sarwono. Bedanya Perpusnas Dengan IPI. Iya, betul. Perpusnas itu kan perpustakaan nasional, dari perpustakaan nasional. Kalau IPI ya organisasi profesinya pustakawan. Nah, kenapa? Karena bagi sebagian orang memang ini melekat ya. Kenapa IPI tidak berkembang? Karena ada di Perpusnas ya. Nah, Perpusnas dalam hal ini kan sebagai pembina perpustakaan seluruh Indonesia kan. Nah, itu. Nah, kemudian pustakawan kita juga ada di Jakarta, di Perpusnas juga banyak pustakawan utama di sana ya. Nah, sehingga sekretariatnya PP
pengurus pusat itu memang ada di Perpustakaan Nasional, ada di Perpustakaan Nasional. Dan ketua pembina, Dewan Pembinanya PP itu adalah Kepala Perpustakaan Nasional. Sehingga memang irisannya sangat dekat, tetapi berbeda. Karena Perpustakaan Nasional itu adalah lembaga pemerintah non departemen ya, yang menjalankan kepemerintahan bidang perpustakaan. Sementara IPI adalah organisasi profesinya para pustakawan, yang dalam hal ini memang difasilitasi oleh Perpustakaan Nasional di tingkat pusat. Ya. Kalau di tingkat daerah ya difasilitasi oleh dinas perpusnya dan sebagainya. Kira-kira begitu nih. Jadi ini perbedaannya ya nampak jelas nih. Karena kegiatannya biasanya bareng gitu ya, orang-orang perpustakaan menjadi situ ya, sehingga ada bias. Ini acaranya perpustakaan atau acaranya IPI kan? Gitu. Nah, sebenarnya tidak hanya IPI Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat ya ada GPMB itu juga demikian. Irisannya dengan perpustakaan juga luar biasa karena memang perpustakaan yang membina kami semuanya, gitu, Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gitu. Baik, Bapak Ibu, kalau boleh saya mengizin menambahkan ya Pak Sarwono, kalau di Gunung Kidul itu kan biasanya rekan-rekan membuatkan kartunya langsung yang nasional ya Pak Sarwono. Ada juga kalau di kami ini kemarin Pak Sarwono menganjurkan untuk membuat kartunya itu setelah kepengurusan baru begitu ya Pak Sarwono ya. Ya, periode setelah ini nanti mungkin sekitar bulan apa ya Pak nanti kalau mau mendaftar yang di DIY kemungkinan? Kita tuh rencananya musda kalau tidak tidak Desember ya Januari paling gitu ya. Sambil menunggu kepengurusan PP terbentuk ya. Jadi Bapak Ibu perlu saya tambahkan ya, tadi IPI barusan kongres kemarin di Surabaya tanggal 1 sampai 4 November. Dan terpilih ketua yang lama menjadi ketua ya lagi ya, Pak Samsul Dari ini dari Perpustakaan Nasional. Kemudian untuk kartu anggota itu memang selama ini salah satu kekurangan IPI adalah itu belum beres ya, artinya belum beres. Tidak seluruh anggota itu memiliki kartu anggota IPI di tingkat nasional. Walaupun dalam ADART itu disebutkan bahwa yang berhak mengeluarkan adalah PP. Nah dalam hal ini kami sebenarnya sudah mengusulkan secara teknis bolehlah misalnya betul yang mengeluarkan PP tapi kami yang mencetak sendiri misalnya gitu. Secara teknis kan bisa sekarang secara teknologi. Nah ini belum diakomodir. Nah tapi kemarin dalam visi misinya Pak Samsul itu disampaikan bahwa nanti akan diberikan kesempatan daerah untuk mengelola sendiri, kalau saya tidak salah dengar begitu untuk kartu anggota ya, sehingga lebih mudah ya. Jadi kalau misalnya di Jogja sendiri ada yang memiliki kartu anggota IPI DIY, ada juga yang memiliki kartu IPI yang di tingkat pusat. Nah, di tingkat pusat itu karena ya berbeda biayanya berbeda ya 100.000 itu untuk pembuatan KTA-nya itu termasuk iuran ya. Nah sementara di DI kan iurannya 5.000 per bulan, kemudian untuk membuat kartu itu juga lebih murah. Nah beberapa daerah memang membuat kartu secara mandiri, karena belum memungkinkan untuk ke Jakarta. Kira-kira begitu. Nah mudah-mudahan nanti yang disampaikan Pak Samsul kemarin itu terrealisir bahwa walaupun tetap kartu itu dari pusat, tetapi kita bisa menerbitkan sendiri yang di sini. Ya tanda tangannya dari pusat tapi kita sendiri. Kira-kira begitu. Ada lagi Mbak? Ya ada Pak, ini masih bertanya-tanya ini tentang organisasi ya, apa ADPUSI dengan IPI ini. Oke. Ini saudara kandung. Jadi bedanya ya, kalau IPI kan Ikatan Pustakawan Indonesia lahir lebih dulu ya. Kita lahir tahun 73. Harapannya IPI itu menjadi rumah besarnya para pustakawan dari berbagai macam organisasi yang lain itu bisa berkumpul di IPI sebagai rumah besarnya. Nah, mudah-mudahan itu nanti beberapa tahun ke depan terwujud. Nah, ADPUSI itu kan Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah ya. Jadi memang khusus para pustakawan pengelola perpustakaan sekolah ya ADPUSI itu. Sebenarnya kan begitu. Nah, kalau di IPI ini pustakawan jadi berbagai macam
perpustakaan, ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada perpustakaan umum, ada perpustakaan khusus, ya, dan sebagainya. Siapapun yang mengelola perpustakaan itu bisa menjadi anggota IPI. Nah, harapannya begitu Mbak, dari yang akusi, kemudian ada apalagi yang lain ya. Misalnya ada pustakawan, saya dulu pernah diajak teman-teman untuk bikin pustakawan Muslim Indonesia ya, tapi belum terlaksana. Nah, ini harapannya menjadi apa namanya, rumah besarnya ya di IPI, ya, rumah besarnya di IPI. Nah, ini lakukan dulu di DIY, di DIY, jadi ketua advosi DIY itu dulu kan juga menjadi yang pengurus dari PDIP DIY, ya, sehingga bisa berjalan harmonis gitu, jalan harmonis dengan baik. Kira-kira begitu ya bedanya, ya. Sama organisasi profesi, tetapi IPI harapannya menjadi rumah besarnya ya. Lebih umum gitu. Ya, jadi tetap bersinergi ya, tetap harmonis gitu ya Pak ya, Ya. tidak ada terus istilahnya yang berbeda. Meskipun yang satu khusus di perpustakaan. Untuk yang dari Aceh ini Pak, di chat room juga bertanya dari Bu Fitriani, apakah ada perbedaan pengelolaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum? Ya. Ini sudah ke pengelolaannya Pak. Oke. Nah, nanti saya mendahului para narasumber nanti. Tapi secara umum, atau... ya, secara umum memang berbeda ya perpustakaan sekolah sama perpustakaan umum. Karena yang membedakan, pemustakanya jelas berbeda ya, pemustakanya jelas berbeda. Kalau sekolah itu kan berada di lingkungan sekolah, pemustakanya tentu lebih besar adalah aktivitas sekolah itu sendiri. Ada siswa, ada guru, ada karyawan. Ya. Walaupun selama ini yang lebih banyak kan siswanya, itu kalau di sekolah. Kalau perpustakaan umum, yang namanya umum itu diperuntukkan untuk umum, segala usia, siapapun dia bisa memanfaatkan perpustakaan itu. Nah, perbedaannya yang nampak jelas kan itu, ya. Jadi bahwa dari sisi pengelolaan tentu berbeda, pemustakanya berbeda. Ya. Koleksinya juga demikian, koleksinya teman adik-adik yang di sekolah kan, misalnya perpustakaan SMP sama SMA sudah berbeda. Ya. Nah, apalagi dengan perpustakaan umum. Kalau umum ya lebih dari segala usia, kemudian juga tidak siapapun boleh masuk ya, boleh menggunakan, tidak membedakan agama, tidak membedakan suku dan sebagainya. Nah, koleksinya tentu juga demikian, beragam dari koleksi anak-anak sampai koleksi orang dewasa. Nah, kira-kira begitu, itu perbedaannya jelas nampak. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti ketika materi-materi tentang manajemen perpustakaan ini biar lebih detail lagi. Nanti saya tidak kualat kalau menyampaikan sekarang sama narasumbernya. Kira-kira begitu, ya, Pak. Iya, baik, betul Bapak. Memang untuk itu jelas jauh berbeda, ya, Pak, karena memang masing-masing juga ada standarnya sendiri-sendiri, ya, perpustakaan itu. Sekolah dan umum, sekolah pun nanti dibagi-bagi juga untuk standarnya kan berbeda-beda begitu. Bantu nambahi ya Pak ya, mohon maaf Pak Sarwono. Untuk selanjutnya Pak Sarwono, ini ada pertanyaan lagi. Apakah yang ikut pelatihan ini sudah otomatis bisa dijadikan anggota IPI? Ini dari Ibu Karsinah, Jawa Tengah. Silakan. Kalau itu kemarin tidak kita rencanakan untuk menjadi anggota IPI, karena kan apalagi yang dari Bapak Ibu dari luar DIY, mestinya kan untuk menjadi anggota IPI menginduk ke daerahnya masing-masing. Jawa Tengah itu cukup bagus Bapak Ibu, cukup bagus. Sudah menyalip DIY, dari Mas Itmah Ketua PDIPI Jawa Tengah itu sudah cukup luar biasa. Jadi sekian kabupaten itu yang di Jawa Tengah hampir semuanya kayaknya, tinggal 1 atau 2 yang belum. Dari cukup bagus. Kemarin juga IPI Jawa Tengah mengadakan sertifikasi pustakawan. Nah, jadi monggo Bapak Ibu untuk jadi anggota IPI bisa menghubungi IPI daerah masing-masing ya, daerah masing-masing. Ya lebih kalau misalnya kesulitan nanti bisa menghubungi kami, saya sampaikan kepada pengurusnya. Ya. Kemarin juga ada yang dari Aceh nanya katanya belum ada dan sebagainya. Padahal di sana ada ya. Ketua IPI-nya sekarang kalau tidak salah jadi pembantu rektor atau apa gitu lah Pak Musa itu malah. Luar biasa kan. Dari pustakawan jadi seseorang yang penting di universitasnya karena itu Pak. Ya. Jadi tidak otomatis ya, tidak otomatis.
Baik, ini mungkin ada yang mau bertanya secara langsung ya. Kami persilakan, ini baru Assalamualaikum izin bertanya dari Pak Legowo Budianto. Mungkin bisa langsung saja dengan mic-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Salam. Ini Pak mau tanya, setiap sekolah itu kan biarkan siswanya mempunyai kartu perpustakaan itu diharuskan membuat apa enggak itu, Pak? Diharuskan punya kartu perpustakaan apa cukup jadi siswa aja? Oh, di sekolah loh. Kartu perpustakaan maksudnya apa, Pak? Setiap siswa loh, Pak. Ah. Itu diharuskan punya kartu perpustakaan di bawah. Diharuskan punya kartu perpustakaan apa cukup jadi siswa aja, Pak? Dari siswa aja, Pak. Membuat kartu perpustakaan. Apa ada yang membuat kartu perpustakaan sebagai anggota perpustakaan apa cukup siswanya aja, nggak perlu buat bikin kartunya? Kalau itu Pak, saya kira kebijakan masing-masing, Pak ya, kebijakan masing-masing bahwa misalnya harus bikin kartu anggota mungkin juga lebih bagus. Kenapa? Karena di sekolah itu, terutama Bapak di sekolah, Pak, di perpustakaan sekolah. Ya, sekolah, Pak. SMA, Ya, SMP, SMK. SMK, ya. SMK, Pak. SMK. Sebenarnya kalau SMK mungkin ada kartu pelajar kan, Pak? Ada kartu pelajar. Ada. Nah, sebenarnya kalau saat ini sudah jarang, Pak, yang perpustakaan itu yang masih ada tapi tidak semuanya lah. Jadi mereka sudah mengintegrasikan bahwa kartu, kalau di universitas ya kartu mahasiswa itu sekaligus bisa menjadi kartu anggota perpustakaan. Nah, ini bisa diterapkan di sekolah sebenarnya. Kalau mereka sudah punya kartu pelajar, itu bisa sekaligus menjadi kartu anggota perpustakaan. Nah, ini menghemat kartu sebenarnya kan, menghemat kartu, menghemat dompetnya biar tidak terlalu tebal. Tapi kalau misalnya juga, Pak. Kalau misalnya untuk SD itu saya kira malah perlu kartu. Kenapa? Karena anak-anak itu kan seneng menjadi anggota perpustakaan, punya kartu ya, gitu ya. Ya, bisa menjadi motivasi mereka untuk ke perpustakaan. Tapi kalau SMK ya mungkin sudah tidak begitu lebih baiknya kalau sudah ada kartu pelajar itu bisa menjadi sekaligus kartu anggota. Nah, tapi Bapak harus punya daftarnya. Jadi apakah mau dibuat sekaligus otomatis setiap siswa menjadi anggota atau harus aktivasi? Hanya aktivasi itu yang mendaftar. Pak, saya jadi anggota, nomornya ini, nomor kartu pelajarnya misalnya. Nah, sehingga ketika nanti misalnya ditanya berapa anggotanya, bisa disebutkan. Tidak dijawab seluruh siswa menjadi anggota, tidak bisa, harus disebutkan daftarnya, datanya harus ada dokumennya bahwa ini anggota perpustakaannya. Nah, gitu. Atau misalnya ini seluruh siswa datanya ini menjadi anggota perpustakaan, tetapi yang sudah aktivasi sekian, yang lain belum aktivasi dan sebagainya. Kira-kira begitu, Pak, itu untuk data-data kalau dibutuhkan nanti pas akreditasi misalnya gitu. Kira-kira begitu, Pak. Mudah-mudahan tidak puas nanti lagi ya. Ya, makasih, Pak. Ya, terima kasih kembali, Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah yang pertanyaan selanjutnya masih ada yang berkaitan dengan IPI mungkin? Oh iya, ini tadi yang bertanya bukan ya, yang Pak yang dari Jombang ini, Pak, mau sharing tapi tentang kartu perpus ini, ya, Pak. Boleh saja, monggo. Itu kan mungkin mau menjawab dari Pak Legowo tadi. Oh ya, boleh, disilakan. Ya, sharing ilmu, monggo. Silakan yang dari Jombang. Mana Pak Muhammad Syarif? Syarif, ya, kemana tadi? Ya, oke Pak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan adanya sharing berkenaan tentang kartu perpustakaan siswa, gitu. Untuk siswa saya sendiri, saya mengampu di SMA Budi Utomo sebagai pengelola perpustakaan. Di sini kalau berkenaan tentang perpustakaan, kartu bisa dibuat, Pak. Memang kalau di SMA juga sudah ada kartu pelajar siswa bisa digunakan untuk masuk di perpustakaan juga.
Akan tetapi kalau dengan adanya kartu perpustakaan itu juga sangat membantu sekali dan mengacu untuk memotivasi anak-anak sehingga bisa antusias masuk ke perpustakaan. Ternyata efeknya juga sangat lumayan bagus. Ya, selain dari kartu pelajar juga kita buatkan kartu anggota perpustakaan. Di antaranya saya membuat partner perpustakaan dari masing-masing kelas, karena di SMA instansi saya sendiri kalau per angkatan itu ada 24 kelas. Jadi tinggal kali 3. Nah ini sehingga saya buatkan kartu perpustakaan atau anggota perpustakaan, siswanya sangat lumayan antusias. Seperti ini, Pak. Saya buatkan seperti ini. Selain dari kartu pelajar, ini adalah salah satu kartu anggota perpus sebagai partner kelas. Ini sudah saya buatkan tadi, masing-masing kelas itu saya ambil 10 siswa untuk sebagai partner. Nanti juga kita adakan sebagai ketua umum partner perpustakaan, mengampus semua dari 24 kali 3 kelas itu tadi. Kemudian masing-masing kelas ada juga. Seperti itu. Sehingga nanti kita juga mengacu perpustakaan ini akan dikenalkan oleh masing-masing partner perpustakaan, masing-masing kelas. Kalau kita ambil 10, kalau kali 45 kelas, berarti ya setiap hari harus masuk 450 siswa ke perpustakaan. Itu masih anggota partner saja, belum seluruh siswa. Tujuannya untuk memberikan magnet kepada siswa yang belum bisa masuk perpustakaan. Dan nanti tujuannya partner perpustakaan ini akan memberikan informasi kepada perpustakaan bahwa kelas ini katakan kosong, jam kosong, tidak ada guru, maka partner perpustakaan ini mengambil buku yang ada di perpustakaan, dibawa ke kelas untuk dibaca oleh seluruh siswanya. Seperti itu tujuannya. Demikian, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Jadi saya ulangi Bapak tadi tapi itu sebenarnya menjadi wewenangnya tadi pengelola perpustakaan masing-masing ya, apakah mau menerbitkan kartu atau tidak, bisa ditimbang-timbang, dianalisis kira-kira kalau menerbitkan kartu seperti yang disampaikan Pak Muhammad Saharin tadi, efeknya luar biasa. Nah, berarti perlu, bisa kalau ternyata dari analisis ini tidak begitu berdampak lah, monggo menjadi wewenangnya masing-masing. Saya kira ini bisa ditindaklanjuti lah nanti Bapak Ibu di perpustakaan masing-masing. Saya kira demikian Mbak Maya, waktunya sudah pas 1 jam ini. Baik Bapak Ibu, seluruh peserta, wah ini luar biasa dari Pak Muhammad Syahrin, ini sudah pakai otomasi sepertinya ya di perpustakaannya. Ya. Mengingat ini waktu sudah habis ya Bapak Ibu, sayang sekali sebenarnya masih banyak sekali yang bisa dibahas, diulas. Jadi diskusi kita pagi hari ini akan tapi keterbatasan waktu dikarenakan hari ini hari pertama, nanti Bapak Ibu akan ada pretest. Baik Bapak Ibu, dari Pak Sarwono barangkali ya mungkin akan ada closing statement. Ya, siap. Jadi Bapak Ibu, IPI ini hadir sesungguhnya adalah untuk kita, untuk para pustakawan. Oleh karena itu mari kita bersinergi dengan organisasi profesi ini untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi kita setinggi-tingginya. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, demikian tadi materi yang pertama berkaitan dengan peran IPI dalam pengembangan perpustakaan. Bapak Ibu, pada Pak Sarwono mungkin bisa disilakan, barangkali akan ada agenda yang lain atau nanti bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Terima kasih. Sama-sama Bapak Ibu. Untuk sesi yang pertama ini kita akhiri ya Bapak Ibu, dan saya sebagai moderator barangkali banyak kekurangannya. Saya dari Kulon Progo, Bu Maya, mohon izin, mohon maaf, dan nanti akan undur diri setelah ini karena akan ada istirahat Bapak Ibu. Ya, nanti setelah istirahat 15 menit Bapak Ibu nanti akan ada pretest. Dan mungkin Bu Endang akan menambahkan pengumuman
Monggo Bu Endang, dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya. Bapak Ibu masih semangat kah? Halo Bapak Ibu peserta seluruh Merauke, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai NTT, NTB. Halo Bapak Ibu, suara saya ya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pretest, saya ingin bertanya, bagaimana kalau kita bentuk ketua kelas? Siapa ketua kelasnya? Ada usulankah? Bagaimana ini? Ada? Kalau enggak, coba Pak Tunggal Pribadi ada enggak? Halo? Halo Pak Tunggal Pribadi. Iya. Ya. Kalau ketua kelasnya Pak Tunggal bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Halo, setujukah? Setuju Bu. Setuju Bu. Iya. Setuju. Beliau bagaimana? Setuju. Biar Pak Tunggal memperkenalkan diri dan memilih kira-kira sekretarisnya siapa. Karena sekretaris harus kerjasama dengan ketua kelas. Monggo Pak Tunggal, kami persilakan waktunya sambil kita ngobrol-ngobrol sebentar. Biar Bapak Ibu mengenal. Terima kasih Bu. Saya Tunggal Pribadi dari Hilang ya suaranya. Kok suaranya hilang Pak Tunggal? Cek ya. Kemut atau sinyalnya hilang? Kembut itu loh apa Ibu? Sudah Ibu. Kemut. Halo. Halo? Iya? Bisakah? Ini agak feedback ya kayak suaranya. Ya bagus Pak. Monggo silahkan. Halo. Apakah suara saya sudah jelas? Sudah. Sudah jelas, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunggal Pribadi, saya dari Perpustakaan Universitas Madalan. Ini saya ditugaskan untuk menjadi ketua kelas. Ini apakah ada pembagian kelompok atau gimana Bu? Saya belum jelas. Seperti Ya, itu. tugas ketua kelas itu nanti mengondisikan setiap awal kegiatan. Halo. Setiap hari nanti membuka session ini. Halo. KBM dengan berdoa. Halo. Bisa didengar, Pak? Halo, bisa didengar? Apa sinyalnya di UAD ya? Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa. Mungkin yang dari UAD mungkin yang sinyalnya agak kurang bagus. Bagaimana? Halo, atau siapa yang gimana Pak Tunggal? Sinyalnya kurang baguskah? Gimana Mbak Indah, menurut Mbak Indah? Atau diganti yang sinyalnya agak bagus? Iya Bu. Gimana? Kepotong-potong? Ya Ibu lebih baik diganti yang sinyalnya bagus supaya kedepannya nanti nggak ada masalah, barangkali itu lebih baik ya Ibu ya. Oke, kira-kira siapa ya? Ini di sini kelihatannya yang dari Jombang juga boleh tuh. Bu Pak tadi, Muhammad tadi. Kalau enggak nih Pak Chandra nih, kelihatannya Pak Chandra juga punya kompetensi bagus. Coba dites dulu. Kalau Pak Chandra mungkin komunikasinya lancar, sinyalnya bagus, bolehlah di antara dua kandidat itu barangkali. Boleh. Monggo setuju yang mana? Setuju yang mana sinyalnya yang bagus? Kami panitia memfasilitasi saja. Monggo. Tes mawon Bu, sinyalnya. Iya. Tadi yang ditunjuk kalau Pak dari Jombang sudah cetol, kalau dia apa? Pak Chandra nih coba. Pak Chandra, halo Pak Chandra, coba untuk menampilkan diri. Ya, foto yang ada tuh, aduh. Laptop saya tidak support Bu. Waduh. Sinyalnya buruk Bu. Baik, kalau begitu yang dari itu tadi Jombang aja ya, yang sudah pasti bagus. Pak Muhammad siapa tadi? Muhammad Syahrin. Oh, ini sudah itu di grup di chat ada ketuanya Pak Syahrin,
Dan sekretarisnya Bu Citra. Ini saya melihat di chatnya. Bagaimana, setujukah? Setuju. Setuju ya. Itu nanti Pak Tunggal terus bisa sinyalnya bagus sementara. Monggo itu ketua kelasnya dan sekretaris. Nanti tentunya kegiatannya sudah tahu, setiap kegiatan kalau ada apa-apa nanti yang bertanggung jawab kegiatan tersebut, misalnya ada tugas atau apa nanti bisa lewat ketua kelas. Bukan ketua kelompok ya, ketua kelompok nanti ada sendiri waktu studi banding. Jadi ini adalah ketua kelas menyuruh. Ketua kelas setiap hari nanti membuka kegiatan dengan memimpin doa bersama. Monggo dipimpin sebelum kita mulai ke materi, kita berdoa terlebih dahulu, semacam itu. Pokok intinya, lain-lainnya tentu nanti ada tugas-tugas yang lain dengan sifatnya sebagai ketua kelas. Seperti itu. Monggo Bapak Muhammad, siapa tadi? Muhammad, siapa namanya? Jafri. Monggo dari Jombang. Halo, kok terus menghilang? Ya Bu, Assalamualaikum. Ya, jenengan sebagai ketua kelas silahkan memperkenalkan diri biar semua peserta bisa mengetahui. Mohon maaf Bu, ketua kelas apa itu? Tadi tidak. Ketua kelas kegiatan ini Bapak, kegiatan manajemen perpustakaan secara keseluruhan. Jadi kelompok besar. Enggak apa-apa, kan lewatnya juga Zoom. Jenengan yang sinyalnya bagus. Oke ya. Terima kasih Bu. Sejatinya saya ya belum bisa apa-apa ya, kok tiba-tiba ditunjuk sebagai ketua kelas ya. Mungkin ada yang lain gitu loh Bu. Enggak apa-apa, nanti bersama-sama kan saling mengisi. Ya oke. Terima kasih atas kepercayaannya. Ya semoga nanti saya sebagai ketua kelas bisa mengambil dengan baik dan juga bisa mengawal dengan baik. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Syahri dari instansi SMA Budi Utomo Perak Jombang Bu, Jawa Timur. Demikian. Itu sebagai perkenalan saya. Ya, terima kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan istirahat. Nanti kita mulai jam berapa Mbak Indah? Pretestnya Mbak Indah? Istirahat 15 menit. Istirahat 15 menit sampai jam 10 lebih. Ini berarti kurang 5 ya. Berarti jam 10 lebih 10 ya Bapak Ibu. Monggo nanti jam 10 lebih 10 kita semuanya harus masuk ke kelas ini, kita mulai pretest. Begitu Bapak Ibu, silakan istirahat dulu, minum-minum atau cari-cari apa-apa di belakang layarnya. Monggo, habis itu masuk jam 10 lebih 10 menit kita pretest. Istirahat dulu ya Bapak Ibu ya. Monggo. Unjuk-unjuk yang bisa diunjuk, dar-dar yang bisa didar. Kalau luring nih biasanya Bu Enda yang nyiapin semuanya Bapak Ibu. Ada teh, kopi dan macam-macamnya. Iya, komplit ada anget-angetnya. Ada anget-angetnya aja.
Iya, iya. Sandra, Berling